Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Ibu. Baik. Oke, aku kurang semangat hari ini. Sekali lagi ya, sebelum ucapin salam, kalian jawabnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan enak udah semangat. Nah, jadi kalian kan udah pada hari ini udah pada cantik, pada ganteng-ganteng. Nah, ibu mau lihat bukan kalian aja yang cantik dan ganteng nih. Sekitar kalian juga harus cantik, harus ganteng. Jadi yang ada mejanya nggak rapi, dirapiin dulu, ibu minta tolong. Yang ada sampah-sampahnya diambil. Besok barang-barangnya yang nggak berkaitan sama pembelajaran tolong disimpan ya. Hati-hati disimpan. Udah semuanya? Oke, jadi sebelum kita mau mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya siapa? Arif ya? Arif boleh minta tolong untuk doa ya. Baik, terima kasih kepada Arif. Oke, jadi langsung saja ya, hari ini kita akan membahas tentang percaya diri. Namun sebelum itu, ibu pengen nanya nih, kalian sebelumnya minggu lalu udah bahas tentang apa sih? Masih ada yang ingat nggak? Mengenai karir, Bu. Mengenai karir. Bagus, ada lagi yang ingat? Dampak pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Bagus. Ibu Nek Amania nih, apa yang Nia ingat dari karir ya? Pada pertemuan sebelumnya, Bu, mengenai karirnya itu mengenal tentang keterampilan. Jadi keterampilan itu terbagi tiga. Pertama ada hard skill, soft skill, sama keterampilan pribadi. Dan ternyata kalau keterampilan yang kita miliki itu sangat berperan penting terhadap apa yang mau kita lakukan di kehidupan. Oke, terima kasih. Nindya, tadi pola hidup sehat apa nih yang masih Nindya ingat tentang pola hidup sehat? Jadi pola hidup sehat itu kami belajar tentang cara mengatur pola-pola kami untuk mulai dari makan, tidur, terus aktivitas, juga makan makanan yang sehat yang menjaga tubuh kami biar tetap sehat. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Ya, nah, jadi bagus sekali ya buat Nindya dan Nia. Walaupun udah kemarin-kemarin tapi masih ingat. Jadi buat yang lain juga apa yang sudah kita pelajari jangan kita lupakan. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang percaya diri. Topiknya apa, Nana? Percaya diri. Jadi ibu tulis apa? Kenapa harus percaya diri? Oke, kita hari ini akan membahas kenapa kita harus percaya diri. Nah, jadi hari ini ibu akan menjelaskan kepada kalian apa sih itu apa itu pengertian dari percaya diri. Lalu yang selanjutnya ibu akan menjelaskan kalian gimana sih ciri-ciri orang yang percaya diri. Enggak malu-malu. Iya, bagus Rizka. Belum ditanya udah jawab ya. Semangat kali dia nyarinya Rizka. Nah, yang terakhir ibu akan menjelaskan bagaimana sih caranya biar kita percaya diri.
jelasin nih, ibu pengen tanya, ada yang tahu nggak apa itu percaya diri? Ayo angkat tangan, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Apa itu percaya diri? Atau kalian pernah nggak merasa kalian itu di satu situasi kalian itu merasa kalian percaya diri? Rizka, saat apa itu Rizka merasa percaya diri? Kalau Rizka bukan percaya diri itu waktu kita berani berbicara di depan, terus nggak malu-malu ketika disuruh untuk menyampaikan sesuatu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu Rizka. Nah, jadi dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Rizka, bisa kita simpulkan bahwa kepercayaan diri itu adalah suatu perasaan positif dari diri seseorang yang mana dia itu merasa bahwa dia itu mampu untuk menyelesaikan hal itu. Contohnya nih, misalkan kalian ketika kalian mau ujian, nah kalian itu percaya diri kalau kalian bisa menjawab soal-soal soal-soal kalian. Nah itu dikatakan kalian percaya diri pada kemampuan kalian. Gak ada lagi nih kalian sopek-sopek temannya, bagi dong nomor 1 apa, gak ada lagi tuh sopek-sopek aku nggak tahu ini nomor 5. Gak ada lagi karena kalian percaya sama kemampuan kalian. Dan juga ada juga nih contohnya ketika kalian maju ke depan, di depan menampilkan kemampuan kalian. Nah itu juga salah satu contoh bahwa kalian percaya diri. Nah selanjutnya ibu akan menjelaskan gimana sih ciri-cirinya orang yang percaya diri. Apa aja anak? Yang pertama, Percaya kepada kemampuan sendiri. yang kedua, rame-rame dong. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, Memiliki konsep diri yang positif. dan yang keempat, Berani mengungkapkan pendapat. kita ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu kita percaya kepada kemampuan sendiri. Yang mana itu adalah keyakinan kita terhadap diri kita sendiri. Kita yakin pada kemampuan kita. Seperti tadi contohnya yang udah ibu bilang, ketika ujian, teman-teman ini merasa yakin, oh saya bisa ini, saya tadi mau udah belajar, saya sudah benar-benar belajar untuk persiapan ujian. Nah kalian percaya diri nih kalau kalian nanti bakalan bisa menjawab. Jadi kalau misalkan nih kalian mau ujian terus kalian belajar, kalian mampu kalau besok kalian bakalan bisa menjawab pertanyaan. Pasti kalian gak ada lagi kan, teman-teman ini gak ada lagi kan untuk naik-naik ke kawanan nomor 1 apa nih, nomor 2 apa nih, gak ada lagi kan. Nah terus juga misalkan kalian percaya sama kemampuan kalian ketika kalian mungkin saat pelajaran kesenian, ada kan kalian disuruh tampil ke depan bernyanyi ataupun menari. Ketika kalian coba teman-teman tampilkan kemampuan teman-teman, lalu teman-teman itu merasa bahwa oh saya bisa nyanyi nih, kalian merasa percaya diri nggak kalau misalkan kalian percaya sama kemampuan dari teman-teman ini sendiri? Percaya diri kan? Nah, jadi seperti itu ketika seseorang itu percaya pada kemampuannya sendiri, maka dia adalah termasuk orang yang percaya diri. Selanjutnya yaitu bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah kita mengambil keputusan itu secara mandiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Jadi teman-teman itu percaya atas kemampuan teman itu sendiri, kembali lagi pada kemampuan teman-teman itu sendiri. Contohnya misalkan teman-teman ingin memilih baju, nah itu teman-teman bertindak mandiri, oh saya maunya yang ini, menurut saya ini bajunya bagus, terus saya akan tampil percaya diri nih, kalau misalkan saya pakai baju ini saya bakalan cantik, ini kayak cewek-ceweknya bakalan kayak pinjes gitu. Nah itu adalah salah satu contoh orang yang percaya diri. Nah yang selanjutnya yaitu memiliki konsep diri yang positif. Nah positifnya ini maksudnya ini adalah konsep diri positif yang menilai dirinya itu baik. Mau itu tindakan dia, mau itu pikiran dia, dia berpikir bahwa dia itu baik, dia itu positif. Gak ada lagi tuh merasa saya nggak bisa, dia aja yang maju, saya nggak bisa.
Ada yang mau ditanya, nak? Bisa dulu. Tadinya sakit perut. Ya, makanya kami diskusi boleh buka ya. Siapa yang bawa? Enggak bu, itu nggak berarti ini tuh. Enggak, coba tanya ada. Tadinya sakit perut. Dua nih. Bapak lanjut. Lanjut ya, apa apa ya Sania? Oke, selanjutnya yaitu ada kita berani mengungkapkan pendapat kita di kelas. Nah, orang yang percaya diri itu ketika ditanya, seperti tadi ibu tanya, menurut kan aku sih itu percaya diri. Nah, kalian berani untuk mengungkapkan pendapat kalian. Kalian gak usah merasa takut. Itu nanti ibu tuh bilang salah. Jawaban saya sepertinya salah. Gak usah merasa seperti itu. Jadi ketika seseorang yang percaya diri, maka dia akan berani mengungkapkan pendapat. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk meningkatkan percaya diri itu. Nah, yang pertama ada evaluasi diri secara objektif. Nah, maksudnya di sini adalah kita mempelajari ataupun lebih mengenal diri kita, apa sih aset yang berharga ataupun aset yang belum dikembangkan. Maksudnya ini adalah selama ini kita unggul di kemampuan yang mana dan sebenarnya kita punya kemampuan itu, tapi nggak kita kembangkan. Nah, itu hal itu juga bisa membuat kita menjadi semakin percaya diri. Mungkin dari teman-teman ada yang sebenarnya bisa nyanyi, suaranya bagus, tapi teman-teman memilih enggak lah, kayaknya kalau tampil di depan teman-teman aku malu. Dan maka ketika kita ingin percaya diri, maka kita harus evaluasi diri secara objektif. Kita mengetahui bakat kita di mana, maka itu kita akan paksa diri kita untuk bisa mengembangkan apa yang kita miliki. Dan selanjutnya yaitu beri penghargaan yang jujur terhadap diri kita. Nah, kita sadari dan hargailah sekecil apapun keberhasilan dan potensi yang kita miliki. Contohnya misalkan kita bisa menjawab pertanyaan dari guru, maka kita apresiasi untuk diri kita sendiri. Wah, aku bagus ya, hari ini aku bisa untuk berbicara, bisa memberikan pendapat pada guru, padahal kemarin tidak bisa. Nah, selanjutnya itu kita akan positive thinking. Seperti tadi yang ibu bilang, kalian pernah nggak sih ngerasa bisa ibu nanya sesuatu, terus kalian pengen jawab, tapi kalian ngerasa nanti pasti ibu itu jawabannya itu salah. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah sering ya. Nah, itu dia, kita harus positif thinking. Apapun kita kembali lagi dengan definisi percaya diri tadi, kita percaya pada kemampuan kita. Gimana ketika kita positif thinking, saya jawab aja lah, urusan salah belakangan itu, yang penting saya sudah mengungkapkan pendapat saya. Oke, selanjutnya kita menggunakan self affirmation. Ada yang tahu nggak itu gimana? Gimana? Diri pada positif dan sendiri. Misalnya, hari ini aku sudah melakukan tugas dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nia. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi benar yang dikatakan oleh Nia tadi, bahwa dengan menggunakan self affirmation ini kita kayak aku bisa, hari ini aku bisa tampil, aku bakalan tampil dengan hebat. Nah, itu juga bisa membuat kita semakin percaya diri, apalagi ketika kita mau tampil di depan orang banyak nih. Nah, kita ngerasa gugup atau kita merasa bahwa kayaknya nanti nggak bakalan berhasil deh. Nah, kita bisa melakukan self affirmation ini, kayak meyakinkan diri kalau kita bisa, kalau kita nantinya ketika kita percaya diri, kita menampilkan kemampuan kita, maka kita akan berhasil. Nah, selanjutnya kita berani mengambil resiko. Ada pepatah yang mana mengatakan bahwa lebih baik kita itu gagal setelah mencoba daripada kita gagal tapi tidak mencoba. Jadi itu lebih baik kita mencoba dulu nih, urusan gagal nanti itu belakangan. Nah, yang selanjutnya ada kita bersyukuri dan menikmati rahmat dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah menetapkan tujuan yang realistis. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus menetapkan tujuan. Kayak kalian ingin ujian. Nah, kalian itu percaya diri sama kemampuan kalian. Tujuannya apa?
tujuannya biar kalian mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dengan jangan kalian membuat tujuannya itu yang enggak nyata. Misalkan saya ingin nilai saya tinggi hanya karena saya ingin dipuji oleh teman-teman saya. Nah, itu membuat ketika kita sudah dapat nilai tinggi, ternyata teman-teman kita nggak ada yang memuji kita. Ternyata mereka biasa aja. Nah, itu membuat kita depannya kita mau lagi lah. Kemarin aja saya dapat nilai paling tinggi, nggak ada yang memuji saya. Nah, itu membuat tujuan yang nantinya itu nggak akan terjadi. Nah, misalkan kita membuat tujuan yang nyata, kita buat tujuan yang realistis. Misal, saya ingin nilai saya tinggi, saya ingin belajar ujian agar nilai saya nanti tinggi. Nah, itu ketika kita belajar sungguh-sungguh, maka nanti akan mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, itu saja pemaparan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video dan Ibu akan membagi 3 kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nantinya ketika Ibu sudah menampilkan video ini, kita karena keterbatasan waktu ya, kita akan memilih 1 orang yang akan menyimpulkan dari video ini. Dengar ya suaranya. Jadi ini kita panggil saja Andi. Jadi tadinya dia itu ketika di kelas itu gurunya menanyakan ke kalian 12 kali 5. Nah, situ dia padahal sudah tahu jawabannya 60. Tapi dia tidak menjawab sehingga yang jawab adalah temannya yang lain. Nah, ketika pulang dia curhat kepada ibunya bahwa dia tadi menyesal kenapa dia tadi tidak menjawab pertanyaan dari gurunya padahal dia tahu. Nah, ini ibunya memberikan gambaran sebagaimana ada dua biji tanaman. Nah, yang satu ini dia bertanya kepada temannya yang sebelahnya, kamu nanti mau tumbuh sebesar apa? Ditanya. Terus dia jawab, aku tidak mau tumbuh karena aku takut nanti tidak ada yang merawat aku dan aku menjadi mati. Nah, sini dia menggambarkan bahwa kakek itu dia tidak percaya diri. Sedangkan kakek yang satu lagi dia berkata, kita harus tumbuh. Masalah nanti ada yang mengurus kita atau tidak itu masalah belakang. Yang penting kita tumbuh. Dan pada akhirnya malah kacang yang tadi dia nggak mau tumbuh, dia malah dipatok sama bebek, ayam. Nah, kacang yang tadi dia merasa kalau nggak apa-apa, yang penting aku tumbuh dulu. Kalau misalkan nanti ada yang merawat aku, ya aku akan tumbuh menjadi besar, bagus. Tapi misalkan tidak ada yang merawat aku akan nanti yang penting dia percaya diri dulu untuk tumbuh besar. Dan pada akhirnya pohon itu tumbuh menjadi pohon yang bagus. Nah, keesokan harinya Andi menjadi lebih percaya diri. Oke. Jadi tadi kan ibu udah bagi kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ibu kasih waktu untuk mendiskusikan menurut kalian dari tadi yang udah ibu paparkan PPT, ibu udah jelaskan dan juga ibu sudah memaparkan video. Menurut kalian gimana sih cara versi kalian nih? Cara kalian untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Oke, mungkin waktunya udah selesai ya. Nah, di sini ibu hanya minta 1 orang saja yang berbicara tentang hal yang ibu tanyakan tadi. Nah, ini mau secara sukarela atau kita bermain permainan sebentar untuk memilih siapa yang maju? Bermain aja, Bu. Oke, kita main permainan ya. Jadi ini lebih ke speaking. Nah,
berhitung dulu darinya 1 sampai ke Tiara. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Nah, jadi kalian udah inget nih semua nomor-nomor kalian. Nah, jadi kalian menyebut diri kalian presiden, kalau Nia presiden 1. Nah, ketika ibu sebut presiden 1, Nia langsung nyebut siapa? Misalkan presiden 9. Nah, yang presiden 9 nyebut lagi berapa? Nah, siapa yang nggak bisa, yang lambat untuk menyebutkan, maka itu yang maju. Jangan lupa katakan presidennya ya, dan katanya. Dan berapa angkanya? Oke? Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke. Ibu mulai ya. Nggak usah berdiri, duduk aja. Presiden 5. Langsung. Presiden 5 langsung. Presiden 10 kayak gitu. Ibu ulang ya. Presiden 7. Presiden 1, Presiden 8, Presiden 9, Presiden 10, Presiden 11. 12, 19. Presiden 13, Presiden 15, Presiden 2, Presiden 3, Presiden 5, Presiden 6, Presiden 7, Presiden 2, Presiden 5, Presiden 1, Presiden 9, Presiden 8, Presiden 7, Presiden 11, Presiden 12, Presiden 10, Presiden 11. Presiden 13. Presiden 14, Presiden 3, Presiden 5. Dan kelas kayaknya udah campur kan ya videonya. Tadi kita berbincang ini. Oke, sesuai dengan kesepakatan tadi, aku ibu mohon berdiri ke depan dan jawab pertanyaan. Apakah menurut versi aku sendiri nih, gimana caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri aku? Tadi kita bahas apa yang hari ini? Percaya diri. Jadi kita harus percaya diri. Ayo aku. Jadi cara saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya itu adalah dengan banyak-banyak mengikuti kelas motivasi oleh para motivator yang sangat memotivasi gitu. Selain itu juga bisa menyaksikan video-video yang banyak disaksikan di YouTube gitu kan, kayak misalkan tuh beberapa channel tuh kan banyak tuh kan yang memberikan motivasi supaya kita itu bisa meningkatkan kemampuan kepercayaan diri kita. Oke, ini tepuk tangan untuk jawabannya Ibu. Jadi bagaimana nih setelah pemaparan materi dari Ibu, kalian merasa nantinya kedepannya bisa percaya diri nggak? Iya. Harap kalian lebih percaya diri lagi ya. Nah, siapa nih yang mau simpulin terakhir? Waktu nanti kita hitung lagi. Ya udah biar Ibu aja yang simpulin. Jadi ketika kita menjadi seorang yang percaya diri, maka kita akan menjadi orang yang berani. Kita akan berani untuk menunjukkan kemampuan kita kepada orang lain, dan kita tidak berlarut-larut untuk memikirkan hal-hal yang nantinya akan terjadi. Kita dan dengan percaya diri ini akan membantu kita untuk menunjukkan kemampuan kita kepada orang lain. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.